Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasa Febrianti, SEMN, merupakan dosen prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Palu. Pada kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang satu, yaitu manajemen keuangan. Pemaparan kali ini bertujuan untuk unjuk bukti kerja terdakwa perguruan tinggi khususnya di bidang pengajaran. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan mata kuliah saya, yaitu manajemen keuangan. Mahasiswa yang mengambil atau yang memprogram mata kuliah manajemen keuangan diharapkan untuk memiliki keterampilan dan mengembangkan ilmu di bidang keuangan dalam proses pengelolaan keuangan. Selain itu, mahasiswa juga diberikan pemaparan mengenai perilaku dan sikap mengenai seorang analis keuangan. Dalam pemberian materi ini, saya menggunakan metode ceramah. Saya juga menggunakan materi komunikatif secara langsung dengan mahasiswa, serta saya juga membuat diskusi kelompok untuk membahas pertemuan berikutnya. Di sini saya menggunakan berbagai macam metode untuk memudahkan mahasiswa sehingga tidak merasa bosan di dalam kelas. Adapun materi yang dipelajari selama 1 semester ini ialah ruang lingkup manajemen, bisnis, pajak dan lingkungan, nilai waktu terhadap uang, modal dan jenis modal, manajemen modal kerja, manajemen kas dan surat berharga jangka pendek, manajemen piutang, manajemen persediaan, dan yang terakhir, teori dan analis keuangan. 8 materi ini diselesaikan selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media sepada dan didukung media konferensi lewat aplikasi Zoom. Telah hadir perkuliahan saya, yaitu manajemen keuangan. Langsung saja, saya akan memaparkan pertama tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, di sini teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu pengertian dari manajemen keuangan. Kedua, peluang karir. Ketiga, sejarah keputusan manajemen keuangan. 4, tujuan dari perusahaan. Dan yang terakhir, perkembangan teori. Langsung saja. Pengertian dari manajemen keuangan. Di sini menurut para ahli, saya mengambil dari Bambang Gianto dan Agus Sartono. Di sini bahwa manajemen keuangan itu meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan perusahaan serta menggunakan dana atau mengalokasikan dana tersebut secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan perusahaan. Kedua, menurut Agus Sartono, manajemen keuangan itu adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan ini menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Dari pemaparan di atas, pengertian definisi manajemen keuangan, kita dapat melihat bahwa ruangan lingkup manajemen keuangan itu adalah bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya. Kedua, bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai. Ketiga, bagaimana perusahaan mengelola aset yang dimiliki secara efektif dan efisien.
Aktivitas manajemen keuangan berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan, termaksud lembaga yang berhubungan erat dengan sumber pendanaan dan investasi keuangan perusahaan serta instrumen keuangan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, peluang karir di bidang keuangan ada 5. Yang pertama, akuntan. Kedua, analisis keuangan. Ketiga, analisis manajemen bisnis. Keempat, auditor. Yang terakhir, analis riset operasional. Ya, masuk di sejarah perkembangan manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini sebenarnya sudah tidak sangat familiar. Bahkan sudah ada pada kita sendiri tanpa kita rasakan. Kita sudah mengimplementasikan ke dalam kehidupannya kita sehari-hari, ya kan? Nah, di sini pada tahun 1900-an manajemen keuangan ini mulai muncul, tetapi hanya masih mengurus tentang merger, akuisisi, dan perluasan perusahaan. Masuk di tahun 1929 sampai 1933 terjadi resesi atau depresi ekonomi yang sangat serius. Dimulai tahun 1929 dengan peristiwa Selasa Hitam. Disebut Selasa Hitam, kenapa? Karena adanya peristiwanya jatuh bursa saham di kota New York. Resesi ekonomi di Amerika yang mulai tidak terkendali. Kemudian masuk pada tahun 1940 sampai 1950, masyarakat mempelajari bagaimana manajemen keuangan sehingga mulai meluas, yaitu berusaha mengefisienkan biaya-biaya dan lebih memperhatikan sisi neraca. Di tahun ini mereka sudah memperhatikannya di sisi neraca. Terus di tahun 1960 sampai 1970 terjadi inflasi yang sangat tinggi. Nilai mata uang menurun dan harga barang melambung tinggi. Di tahun ini nilai inflasinya sangat tinggi, nilai mata uang menurun dan harga barang melambung tinggi. Kemudian di tahun 1970-an, masih awal abad 21, manajemen keuangan telah berkembang dengan pesat. Dengan berkembang bukan pada sebatas tahun tersebut, tapi sampai sekarang manajemen keuangan itu sudah berkembang sekali, bahkan maju sekali. Nah, perkembangan ini sebenarnya telah dimulai tahun 1950-an. Namun, baru nampak nyata pada tahun 1970-an. Sekitar tahun 1950, seorang ahli ekonomi bernama Joel Dent dalam buku Capital Budgeting mengubah fokus manajemen keuangan perusahaan dari bidang operasional seperti manajemen modal kerja, manajemen sumber dana, anggaran belanja ke arah konsep teori biaya modal, kebijaksanaan struktur modal, kebijakan investasi, dan penilaian perusahaan. Konsep ini dikembangkan menjadi fokus literatur pada dekade tahun 1960-an. Tapi konsep ini juga masih digunakan sampai sekarang, masih ada. Terus, masuk di keputusan dalam manajemen keuangan. Nah, keputusan manajemen keuangan, di sini ada fungsi manajemen keuangan, ada 3, yaitu ada investasi, pendanaan, keputusan, yang terakhir keputusan dividen. Masuk di tujuan perusahaan dan fungsi manajemen keuangan dalam organisasi. Teman-teman bisa lihat di sini tujuan perusahaannya ada 3. Yang pertama, mencapai
atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan. Kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Oke, untuk lebih jelasnya masuk di sini. Tujuan manajemen keuangan secara normatif. Tujuan manajemen keuangan ini berkaitan dengan keputusan bidang keuangan untuk maksimalkan nilai perusahaan. Jika perusahaannya go public, maka nilai perusahaannya akan tercantum dari nilai pasar saham. Semakin tinggi nilai saham, maka semakin tinggi nilai suatu perusahaan. Tapi jika perusahaannya tidak go public, perusahaan bisa diketahui pada saat perusahaan tersebut dijual. Jadi saya tekankan lagi, jika perusahaannya go public, maka nilai perusahaan akan tercermin dari nilai pasar saham. Semakin tinggi nilai saham, semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan. Jika perusahaannya tidak go public, nilai perusahaan bisa diketahui pada saat perusahaan tersebut dijual. Oke. Maksud di perkembangan teori keuangan. Di sini perkembangan teori keuangan ada 8. Ada 8 ya. Ya, kita bahas dari sini. Nah, teman-teman bisa lihat teori pasar modal efisien. Di sini teori pasar modal efisien bahwa harga-harga sekuritas yang ada di pasar modal mencerminkan informasi relevan yang mempengaruhi harga sekuritas tersebut. Kemudian, struktur modal. Di sini struktur modal merupakan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Ya, antara hutang jangka panjang dan dengan modal sendiri. Kemudian, dividen. Teori dividen sini bisa dilihat bahwa menurut Miller, di sini dia mengasumsikan bahwa pasar modal efisien dan tidak ada pajak. Kebijakan dividen tidak relevan dengan konsep nilai perusahaan atau harga saham. Terus, teori diskon aliran kas. Nah, teori ini mendasarkan diri pada konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Aliran kas yang akan diterima pada masa depan dapat dinilai sekarang menggunakan faktor diskon. Jadi kita bisa mengetahui nilai masa depan dengan menggunakan teori ini, diskon aliran kas. Teori agensi. Teori agensi ini tujuannya itu tujuan perusahaan memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham yang dapat diterjemahkan sebagai memaksimumkan harga saham. Terus teori informasi asimetrik. Di sini seorang manajer perusahaan pasti lebih mengetahui tentang informasi berkaitan dengan kondisi dan prospek perusahaan dibanding dengan investor atau analis. Terus, teori portofolio. Teori portofolio, tokoh yang terkenal dengan teori portofolionya adalah Harry. Di sini dia pernah memperoleh hadiah Nobel di bidang ekonomi tahun 90-an. Sering disebut sebagai father of modern portfolio theory. Teori portofolio menyatakan bahwa risiko dapat dikurangi dengan cara mengkombinasikan aset ke dalam suatu portofolio. Investor dapat mengurangi risiko atas investasinya dengan cara menanamkan dananya pada berbagai saham di berbagai pasar saham atau berbagai saham di suatu pasar saham. Yang terakhir, teori opsi di sini merupakan suatu hak
suatu hak untuk menjual atau membeli suatu aset dengan harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Perdagangan opsi di Amerika telah berkembang sejak tahun 1800-an. Suatu model penilaian opsi telah diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Fisher Black dan Myron Scholes. Model tersebut kemudian dikenal dengan Black-Scholes Option Pricing Model. Nah, itulah pemaparan yang saya sampaikan. Dari pemaparan tersebut, bila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk bertanya. Bu, saya boleh bertanya, Bu? Iya, Muhammad Kodri ya? Iya, Bu, Muhammad Kodri, Bu. Kodri Jadi, apa kabar? baik, Bu. Jadi, untuk pertanyaan saya, sebenarnya apa maksud dari auditor ini, Bu, dengan analisis riset operasional ini? Auditor sama Analisis riset operasional. analisis riset operasional. Bentar ya. Oke. Kalau baik, saya akan coba menjawab. Kalau soal mengenai auditor, saya rasa ini sudah sering kita mendengar auditor, auditing, kan? Nah, auditor ini dia bertugas untuk mengedit berbagai macam jenis laporan keuangan yang ada dalam suatu perusahaan, baik instansi atau suatu lembaga. Itu auditor. Kalau untuk analisis riset operasional itu bagaimana dia suatu implementasi metode ilmu di dalam suatu masalah yang lengkap dan sebagai yang masih lengkap ya, dan sebagai suatu penyusunan sistem manajemen yang besar, baik untuk manusia, mesin, bahan, uang dalam suatu industri. Itu riset operasional. Mungkin dari teman-teman Kodri ada ingin menambahkan atau menanggapi dari pertanyaan Audrey. Saya persilahkan. Gimana? Kalau menambahkan boleh, Bu? Boleh. Tambah pertanyaan. Jadi perbedaan analisis manajemen bisnis ini dengan analisis riset operasional ini, perbedaannya di mana, Bu? Kalau dia manajemen bisnis, dia ini perbedaannya dia merencanakan, mengerjakan, mengawas. Kalau dia riset operasional, tadi itu saya bilang dia sistemnya dia menyusun sistem manajemen, dia menyusun baik yang baik untuk manusia, mesin, uang dalam suatu industri, bahan, maksud saya bahan dalam suatu industri. Dia hanya menyusun itu sistem manajemen, sedangkan dia di bagian manajemen bisnis itu dia merencanakan, dia yang mengerjakan, sedangkan saudara usaha hanya menyusun. Ya. Dan bagaimana dengan saudara Kodri? Sudah cukup, Bu. Sudah bisa dipahami. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya Ibu mau bertanya. Silakan.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan akuntan analisis keuangan. Apa? Apa yang Akuntan dimaksud dan dengan akuntan analisis keuangan dan akuntan. analisis keuangan? Ya. Oke. Akuntan itu semacam dia bertugas, dia mengawasi, membimbing. Nah, itu dia bertugasnya itu membimbing, mengawasi, serta menginspeksi dan memperbaiki. Dia bertugas membimbing, mengawasi, menginspeksi, memperbaiki tata buku serta administrasi suatu perusahaan. Bisa juga dia ada di dalam instansi pemerintah. Itu akuntan. Kalau untuk analisis keuangan itu digunakan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis. Ya. Dia mengevaluasi kelangsungan bisnis. Itu dia analisis keuangan. Gimana? Ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah Ibu, terima kasih. Pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Saya persilahkan. Itu saya yang bertanya. Saya bertanya sama Muhammad Kodri. Ya, Bu. Ya. Menurut Kodri, keputusan investasi itu bagaimana sih? Kemudian juga dalam keputusan pendanaannya juga bagaimana? Kan fungsi manajemen ada 3. Nah, yang saya tanyakan sama Kodri, bagaimana itu? Apa perbedaannya? Investasi, pendanaan, sama dividen. Kalau menurut Kodri, tanggapannya bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, Bu, investasi ya tergantung pilihan orang masing-masing ya. Tapi secara umum kita di sini bahasnya tentang saham. Jadi kalau untuk saham sendiri, kita lebih lihat ke analisis keuangannya, Bu. Jadi seperti yang kita lihat di sini, yang kita pelajari tadi, kita harus mengetahui kondisi keuangan dari perusahaannya itu. Apakah ada pembengkakan utang ataupun beban-beban yang harus dibayar namun tertunda. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan untuk keputusan mengambil atau mengakuisisi sebuah perusahaan jika saya berperan sebagai seorang manajer. Nah, jadi untuk pertimbangan itu, jika memang melihat prospeknya pantas untuk dibeli, maka sebaiknya dibeli dengan mengetahui resiko-resiko yang akan datang ke depannya. Ya, itu investasi ya? Iya, Bu. Kalau pendanaan? Kalau untuk pendanaan sendiri, kita lebih melihat ke kebutuhan perusahaan itu sendiri. Jadi kita harus menganalisis sebelumnya tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam perusahaan, sehingga tidak ada terjadinya pengeluaran biaya di luar dari perencanaan. Misal sebuah perusahaan hanya membutuhkan uang atau dana sebanyak 50 juta untuk pengadaan sebuah alat, tapi yang dipilih malah alat-alat yang di atas harga itu, maka akan secara tidak langsung terjadinya hal-hal yang terjadi di luar perencanaan. Berarti pendanaan di sini juga, saya tambahkan sedikit ya. Berarti pendanaan di sini dapat bersifat utang atau modal sendiri ya? Iya, Bu, bisa bersifat utang ya. Terus yang terakhir, dividen. Untuk dividen sendiri ini dia
pembagian ini ya, pembagian laba Pembagian laba. kepada para stakeholder sebuah perusahaan. Iya, pemegang. Iya, pemegang saham kalau secara ininya ya. Iya. Jadi ya siapapun itu yang mempunyai saham di sebuah perusahaan, maka mereka berhak mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan dari sebuah perusahaan tersebut. Iya. Ya, saya sependapat dengan Kodri. Apa yang disampaikan dengan Muhammad Kodri itu sangat benar, bahwa dividen itu pembagian laba dari suatu perusahaan yang mana dibagikan kepada mereka yang pemegang saham yang ada di perusahaan tersebut. Saya rasa untuk pemaparan materi saya pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya, saya harap bisa dibentuk kelompok diskusi. Nanti materinya saya kasihkan kepada ketua tingkat. Jadi jauh-jauh hari sebelum masuk pertemuannya kita, saya sudah kasih dan siap untuk mendiskusikan mata kuliah berikutnya. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.